Eh, baik, Bapak Ibu sareng sami semeton penglingsir sanai banget yang berjumpa kembali pada pembelajaran kita hari ini tentang Bhagavad Gita. Matur sukseme kepada semeton Bapak Ibu penglingsir sareng sami sanai sampun ugi ledang ngrawit yang sudah berkenan hadir untuk kita bersama-sama berdiskusi pada pertemuan yang ke-20. Hari ini kita akan mencoba untuk membahas lanjutannya, adya yang kedua, sloka 16 sampai 20. Nah, tentunya sloka 16-20 ini nanti akan banyak beberapa hal-hal yang perlu kita maknai bersama, terutama berkaitan dengan diri kita. Karena ini berbicara tentang diri kita seutuhnya. Who am I? Jadi siapalah manusia. Itu yang nanti akan dijelaskan oleh sloka 16 sampai 20. Dan sloka-sloka berikutnya nanti akan banyak. Memang khusus di adya 2 ini memang adalah adhyaya yang memang membahas tentang diri kita dengan kesejatiannya. Jadi nanti akan kita banyak diskusi seperti itu. Seperti yang sudah terawali pada pertemuan 19 kita minggu yang lalu, kita baru di awal saja membahas tentang pertanyaan yang mendasar, siapakah saya? Baik, Bapak Ibu sareng sami, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Mari kita awali kegiatan pagi hari ini bersama-sama dengan melaksanakan penyucian diri atau pawitri karana. Pawitri karana dimulai pawitri. Pawitra sarwawasang gato piwa yasmaret pundari kaksam sabahya abhyantara suci Triwisnu kita berlanjutkan dengan mohon izin atas pembelajaran. Om Tat Sat Iti Srimad Bhagavad Gita Supanisatsu Brahma Widyayam Yoga Sastre Sri Krishna Arjuna Samwade. Baik, kita akan lanjutkan ke sloka yang ke-16. Kita coba dengan nada periring dulu, selanjutnya kita nanti baca dengan nada dasar. Atau kita balik dengan nada dasar dulu, setelah itu kita balik. Nasato widyate bawo. Nasato widyate bawo. Nabawo widyate sata. Nabawo widyate sata. Ubayorapi tristuntas. Ubayorapi tristuntas. Wa anayostat wadarsibi. Wanayostat wadarsibi. Nasato widyate bawo. Nasato widyate bawo. Nabawo widyate sata. Nabawo widyate sata. Ubayoki adrastonta. Ubayorapi tristontas. Wa anayostat wadarsibi. Wanayostat wadarsibi. Di sloka yang ke-16 ini
Arjuna melanjutkan wejangannya kepada kepada Arjuna, yaitu tentang bagaimana kemudian apa yang disebut dengan yang disebut dengan diri kita yang sesungguhnya. Beliau dengan sangat tegas mengatakan demikian kepada Arjuna. Ada beberapa pemahaman kita yang terkait dengan sloka niki. Yang pertama ada kata widyate, itu artinya ketahanan, widyate bawah, ketahanan. Kemudian ada bawah ini kembali lagi sudah mulai menjelaskan sifat-sifat atman sesungguhnya. Nanti kita akan bedakan ada dua penulisan atman, ada huruf A dengan dirga, A panjang tapi hurufnya kecil, atma, dan atma dengan huruf besar tetapi dirga juga. Jadi dikatakan oleh Krishna di sini, hal-hal yang tidak kekal tidak pernah ada. Hal-hal yang kekal tidak pernah tidak ada. Orang-orang suci yang telah melihat kebenaran dapat mengetahui kenyataan ini dari dari kedua hal itu setelah mendalami keduanya. Jadi kata kuncinya ini yang mungkin kita akan sangat berat. Jadi orang-orang suci, kategori orang suci ini kan akan sangat beragam. Apakah dia orang suci secara ritual, sudah mewinten dan berdikse dan sebagainya, ataukah orang-orang suci karena dia memang sudah mencapai realisasi diri. Jadi kategori orang suci di sini tentu dalam pemahaman kita akan sangat beragam sekali. Nah, ini yang kemudian kita perlu pahami bersama-sama, sehingga kita tidak nanti siapa sih orang suci gitu. Karena yang ditegaskan orang-orang suci yang telah melihat kebenaran, ya, apalagi sudah melihat kebenaran, dapat mengetahui kenyataan dari kedua hal itu setelah mendalami keduanya. Artinya orang yang akan bisa membedakan mana yang kekal dan mana yang tidak kekal adalah orang-orang yang sudah bisa melihat dirinya seutuhnya. Jadi bukan karena teoritis yang dia dapatkan dari buku. Hal ini tentu diilhami oleh banyak maharsi kita yang menerima wahyu Weda, adalah mereka yang sudah bisa mencapai realisasi diri. Nah, tentu saat ini kita adalah Arjunanya, gitu. Jadi kita harus posisikan diri kita sebagai Arjunanya, yaitu orang yang belum mengetahui sesungguhnya siapa diri kita. Di dalam Swetara Upanishad, saya katakan di pertemuan yang ke-16 kemarin, bahwa Swetara Upanishad adalah Upanishad yang bercorak siwaisme. Ini sangat penting kita baca. Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu sareng sami bisa untuk mencari literaturnya. Karena sudah, kalau googling PDF-nya sudah ada, nanti cuman mungkin masih berbahasa Inggris. Di sana ada dijelaskan 3 prinsip yang sesungguhnya kekal. Yang pertama itu Tuhan, jiwa individu, dan maya. Nah, ini pemahaman kita harus nanti kita bedakan. Apa bedanya maya dengan dunia ini? Karena ada orang yang mengatakan dunia ini maya pada, jadi alam sementara. Jadi dunia maya ini adalah dunia kesementaraan. Yang penting itu artinya. Makanya kita sering berselancar di dunia maya, dunia yang sementara. Dan alam ini oleh Swetara Upanishad dikatakan maya. Di sana ada mantra yang sangat indah. Bokta bogyam preritaram camatwa sarvam proktam triwidam brahma eta. Jadi Tuhan itu kekal. Jadi ada 3 entitas di alam, di dunia ini, di kesemestaan ini yang semuanya abadi. Yaitu Tuhan, saya katakan Tuhan, nanti ada bilang Brahman dan lain sebagainya. Jiwa individu dan maya. Kesaram pradana mertak saram arah kesarat mana bisate dewa eka. Samyukta metat aksaram maksaram cawiyakta wiyaktam barate wiswamisa. Jadi Tuhan itu yang pertama penjelasannya, Tuhan itu kekal. Ya. Tuhan itu kekal.
Jadi dia itu bersifat sat. Jadi ketika kita mengatakan tat sat, sat itu artinya sesuatu yang tetap ada selama-lamanya. Oleh karena itu nama untuk sebenarnya dalam Veda Tuhan yang sat itu disebut dengan Satchit Ananda. Nah, ini abadi, penuh pengetahuan dan merupakan samudra kebahagiaan. Itu sifat Tuhan yang paling mendasar yang dijelaskan di dalam Sweta-Swetara Upanishad. Kemudian yang kedua, jiwa itu tidak binasa. Ini yang sudah kita bahas minggu yang lalu, bahwa jiwa itu mengembara dari satu badan ke badan yang lain, dari dimensi satu ke dimensi yang lain. Jadi dia juga bersifat sat, tetapi dia adalah karena dia mendiami sesuatu yang sifatnya sementara, yaitu asat. Nah, kemudian jiwa ini sangat kecil, ya, disebut dengan anu. Makanya jiwa itu disebut anu sat, anu cit, dan anu ananda. Jadi dia sesungguhnya adalah percikan terkecil dari kesadaran kosmik Tuhan itu sendiri. Itu jiwa yang kita sebut dengan di dalam jiwa itu masih merupakan evolusi dari purusa. Jadi purusa dalam konteks bahasa Indonesia kita sebut sebagai jiwa. Jiwa itu kecil dan tidak binasa, dia kekal. Kemudian yang ketiga adalah entitas maya. Dari mana dunia ini diciptakan juga kekal. Di dalam teologi Hindu dikatakan prakerti. Prakerti itu abadi. Kapanpun dunia ini ada, maka purusa dan prakerti atau jiwa dan maya itu akan selalu ada. Demikian juga Tuhan, karena Tuhan itu menciptakan dua entitas dasar alam semesta, yaitu purusa dan prakerti atau jiwa dan maya. Nah, maya ini tidak sama dengan badan kita gitu. Ya, jadi entitas maya adalah dari mana dunia ini diciptakan. Berarti dia adalah merupakan benih daripada material. Jadi bukan materialnya, tapi benih dari benihnya material atau sari pati dari sarinya material. Itu kalau dalam bahasa yang sederhana. Dia juga bersifat sat. Ya, namun semua benda material yang kita lihat di sekitar kita ada dan akan musnah. Tetapi evolusi daripada prakerti atau evolusi daripada maya itu bersifat sementara. Dia limited. Dia maya. Sebelumnya belum muncul dan kembali tidak muncul. Atau utpati, stiti, dan pralina. Jadi hanya maya inilah, evolusi dari maya inilah yang akan mengalami prosesi utpati, stiti, dan pralina. Sedangkan jiwa atau purusa, apalagi atman, Tuhan itu sendiri, dia tidak akan pernah mengalami proses utpati, stiti, dan pralina. Jadi mereka semua ini diistilahkan dengan istilah asat. Jadi maya ini adalah sat yang asat. Jadi sesuatu yang kekal tetapi ada dimensi yang kemudian bersifat sementara, yaitu evolusi perkembangan dari maya itu. Nah, itu pemahaman mendasarnya Dumun seperti ini. Jadi sehingga nanti kita akan bisa membedakan badan saya adalah evolusi daripada sari pati sarinya material, yaitu yang kita sebut dengan prakerti atau di dalam dunia lebih umum disebut dengan maya. Ya, kemudian di dalamnya ada namanya suksma sarira. Itu adalah aspek purusanya. Namun purusa yang sudah dilingkupi oleh karma baik dan karma buruk. Kita sering sebut sebagai jiwa atman. Sedangkan antahkarana sariranya, kesadaran yang paling hakikinya, itulah Tuhan. Itulah kemudian Sang Yang Atma yang ada dalam diri kita. Itu pemahaman kita harus seperti itu dulu. Ya, unsur prakerti yang sesungguhnya tidak akan pernah hilang. Pertanyaan Pak Komang minggu yang lalu, siapa yang dipuja di kawitan atau di rong tiga adalah unsur yang ketiga tadi. Unsur saripati daripada sarinya entitas kita. Saripati daripada sarinya material diri kita. Itu yang kemudian kita linggihkan di dalam rong telu. Makanya dia tidak akan pernah hilang. Dia akan selalu ada di sana. Tiang mau tidak langsung menyelesaikan ke sloka yang berikutnya, Bapak Ibu Sarang Sami, saya mau diskusi di sini dulu.
Itu yang kembalikan dulu ke mimbar niki. Kira-kira sampai di sini kita bisa nggak memahami tiga konsep niki, tiga konsep dasar kehidupan kita. Biar nggak nanti kita terlalu asik menyelesaikan sloka sampai ke 20, tetapi esensinya kita nggak dapatkan. Yang kembalikan dulu Pak Dewa kepada semeton yang sudah hadir. Terus Pak Dewa, Pak Komang Wira, Pak Wahyu, silakan. Ya, silakan. Yang mungkin ada yang mau ditanyakan atau mungkin itu penjelasan lebih lanjut dari Pak Mangku. Om Swastiastu. Swastiastu Pak Komang. Terima kasih Pak Mangku, luar biasa ini. Tapi Tiang ingin Pak Jero Mangku nambah penjelasan lagi mengenai istilah-istilah ini Pak. Paramatman, Atman, jiwa, kemudian roh. Jadi kalau Paramatman itu adalah Atman yang besar, yaitu merujuk kepada Tuhan itu sendiri, atau kita sebut Brahman. Sedang Atman atau disebut dengan Anu Paramatma, jadi ada namanya Maha Paramatma, ada namanya Anu. Anu itu yang kecil, percikan terkecilnya adalah Sang Yang Atma. Tapi dengan huruf A, tapi dirga A, huruf A, tapi di atasnya ada minusnya. Itu berarti esensi yang sama dengan Tuhan. Jadi Atman, Brahman, Aikyam. Jadi antara Atman dengan Brahman itu sama. Sedangkan jiwa itu adalah unsur kesadaran. Ya, unsur sifat alamiah daripada Sang Yang Atma itu adalah jiwa. Sedangkan roh adalah jiwa yang sudah dilingkupi oleh karma baik dan karma buruk. Dan Pak Koma. Sedangkan roh ini ditulis dengan istilah Atma, tapi hurufnya kecil, tapi ada grade-nya di atasnya. Nah, di Bali, Sang Yang Atma itu adalah huruf A kecil sebenarnya, bukan huruf A besar. Karena ini kan untuk membedakan mana roh, mana jiwa, mana Sang Yang Atma yang sesungguhnya. Nanti kalau kita, tidak ada satu manusia pun di dunia ini yang bisa menyucikan Sang Yang Atma selain dirinya sendiri. Itu kitalah yang, jadi kita yang harus membersihkannya gitu. Jadi Atman yang dipraktek di Bali itu adalah lapisan badan yang kedua, yaitu aspek jiwa yang sudah dilingkupi oleh karma baik dan karma buruk. Itulah yang kita kenal sebagai roh atau atma dengan huruf kecil, tapi ada minusnya di atasnya. Berbeda dengan huruf A, atman, yang ada nanti yang jelaskan di slide berikutnya, Pak. Nah, ini kira-kira sepintas pengertian kita apa itu paramatman, apa itu siwa atman, apa itu jiwa, dan apa itu roh. Jiwa itu adalah aspek kesadaran. Jadi jiwa itu paralel dengan prakerti, sedangkan roh niki atau atman ini nanti akan paralel dengan namanya, istilahnya ada namanya mahat, atau mahat itu adalah alam pikiran kosmologi. Di sana ada paramanu, atom-atom atau kromosom-kromosom. Dia akan paralel dengan seperti itu kalau di teori kuantumnya seperti itu, Pak. Berarti yang berinkarnasi itu adalah Atman A kecil ya? A kecil dan jiwanya Pak Koman include di dalamnya. Jiwa juga berinkarnasi. Jadi contohnya gini Pak Nyaman. Jadi ketika badan wadah itu terbentuk, jadi ketika ada pertemuan kamu bang dan kamu petak, nah begitulah saya. Pertemuan antara spermatozoa dengan ovum. Ya. Berarti kan sudah terbentuk namanya hitoplasma. Namanya hitoplasma. Saya sebut Pancamahabhuta. Kita sebut Pancamahabhuta. Ketika ada pertemuan sperma dengan ovum, berarti pada saat yang sama sudah terbentuk unsur Pancamahabhuta, walaupun masih halus. Di saat yang sama, Atman itu masuk di dalamnya. Atman yang murni tadi, yang percikan terkecil dari Brahman. Oh, Atman A besar ya? A besarnya. Otomatis masuk, karena dia adalah merupakan daya hidup daripada pertemuan itu. Oke. Di saat yang sama juga, file pikiran atau karma wasana kita, atau kita sebut sebagai jiwa, atau roh yang sudah terbelenggu dengan karma baik dan karma buruk juga hadir di dalamnya. Atma kecil, ya, A kecil. Ya. Otomatis pada saat yang sama, makanya di saat yang berbarengan, ketika ada pertemuan antara spermatozoa dengan ovum atau kamu bang dengan kamu petak, di saat yang sama itu akan hadir dua dimensi. Yang pertama ada dimensi ketuhanan, itu Atman, dan dimensi karma atau kita sebut dengan roh atau Atma kecil tadi.
Oke. Makanya ada 3 badan, stula sarira, suksma sarira, dan antahkarana sarira. Secara otomatis kita bentuk seperti itu. Dan itu akan berkembang, perubahannya sesuai dengan dinamika, karma orang tua yang mengandung di dalamnya itu juga pengaruh. Dan lain sebagainya. Pola hidup orang tuanya juga akan memberikan pengaruh kepada 2 lapisan. Pertama, stula sarira dan suksma sarira. Tapi antahkarana sariranya tidak terkontaminasi. Dia hanya seperti nyala api yang terkungkung oleh mangsi tudung itu, Pak Komar. Ya, semakin baik, ya, semakin banyak karma buruk yang dilakukan, ya semakin pekat mangsinya, semakin redup nyala cahayanya. Semakin sedikit mangsi karma buruknya, semakin banyak karma baiknya, maka mangsinya semakin sedikit, maka pendaran cahaya atmanya akan semakin bagus. Itu kira-kira Pak penjelasannya. Swastiastu, Jero Mangku. Laris Pak Komang. Pak Wahyu, Pak Komang lagi. Izin bertanya, Jero. Saya masih agak belum paham benar mengenai ketiga entitas ini. Hubungannya bagaimana, Jero Mangku, itu saja, karena terutama yang saya agak bingung adalah antara jiwa individu dan maya. Ini bagaimana penjelasan Jero Mangku? Apakah ketiganya ada hubungan dalam artian yang satu lebih di atas, ada di tengah, ada di bawah, atau bagaimana Jero Mangku? Jadi sesungguhnya ada yang disebut dengan power supply. Power supply-nya adalah Tuhan. Jadi kalau Pak Wahyu punya bohlam di rumah, kalau nggak ada power supply-nya nggak hidup, walaupun bohlamnya bagus. Walaupun tubuh kita sehat, tapi kalau Tuhan nggak ada, ya nggak hidup kita nggak mungkin ada eksisnya. Jadi power supply-nya nggak ada. Sedangkan kemudian walaupun tubuh kita bagus, tapi kabel dan aliran listriknya nggak mengalir ke bohlam kita nggak bisa hidup. Atau saya balik sekarang, bohlamnya rusak nih Pak Komang. Walaupun ada aliran listrik, lampunya nggak nyala juga. Ya itu hubungannya kira-kira seperti itu. Jadi ketiga-tiganya harus dalam kondisi yang sehat, tubuhnya sehat. Kemudian jiwanya juga harus ada di dalamnya, dan Sang Yang Atma juga harus, dan Tuhan juga ada di dalamnya. Jadi ada Sang Yang Atma, kalau saya bilang bohlam, kalau bohlam kita bagus, kemudian ada Sang Yang Atma di dalamnya, dan kemudian ada aliran listrik yang membanjirinya, bohlam itu nyala. Tetapi walaupun kalau bohlamnya rusak, tubuh kita ini rusak, entah karena sakit, karena tua, memang kecelakaan, kenapa kok orang bisa mati? Jadi karena badannya yang rusak, jadi entitas yang kedua tuh nggak bisa lagi kemudian ada di dalamnya karena sudah nggak berfungsi. Gitu. Makanya tiga-tiganya harus berfungsi. Jadi hubungan antara kita dengan antara Atman dengan roh itu seperti itu dengan tubuh kita. Jadi di dalam satu wadah itu, Jero Mangku, menurut Weda ada di dalam satu ini, ada ketiga entitas ini gitu, Jero. Betul. Di dalam tubuh fisik Pak Wahyu yang ada telinga, kuping, mata, hidung itu adalah evolusi dari maya. Di lapisan badan yang kedua, emosi, mental, psikologis, saya katakan demikian, itu adalah badan yang kedua, roh kita. Badan esensi yang paling pertama yang di dalam adalah badan yang kita sebut sebagai kesadaran atau jiwa atau atman itu, atau yang paling suci. Nah, itu Pak Komang. Jadi di dalam tubuh kita ini ada tiga esensi mendasar yang menyebabkan kita bisa tersenyum hari ini, bisa melihat yang cantik-cantik, bisa mendengar yang indah-indah. Nah, gitu kira-kira Pak Komang. Kalau ketiga-tiganya enggak ada, ya kita selesai, sudah game over kita gitu. Ya, jadi kita sudah finish pada saat itu. Kira-kira penjelasan logikanya akan seperti ini. Sama dengan handphone ini Pak Komang. Handphone ini ya di luarnya ini adalah mayanya. Ya saya katakan. Kemudian SIM card-nya itu adalah rohnya. Ya, tapi kalau nggak ada providernya Telkomsel atau XL, dia nggak bisa nyala juga gitu. Kira-kira seperti itu. Jadi ketiga-tiganya harus ada. Jelas. Terima kasih. Kita bisa lanjut Pak Dewa. Nah, ini ada di pen-16 juga ada penjelasan sedikit. Jadi ketika kita mengatakan bahwa dunia ini asat, jangan disamakan dengan mitya. Asat itu artinya sementara, sedangkan mitya artinya tidak ada. Memang ada beberapa penekun spiritual yang berkata demikian. Ya, mengklaim bahwa dunia ini adalah mitya.
tidak ada. Mereka mengatakan demikian. Hanya ketidaktahuan di dalam diri kita yang membuat kita memahami dunia, dan begitu kita berada dalam Brahma Jnana, mengalami evolusi kesadaran yang tertinggi, pencerahan itu, dunia ini akan lenyap. Jadi pemahaman itu sangat keliru, gitu loh. Ini yang kemudian yang harus dihati-hati menangkap ketika nanti belajar spiritual, mengatakan bahwa dunia ini tidak ada. Dunia ini ada. Ya, dunia ini ada tetapi sementara, disebut dengan asat. Namun jika ini benar, maka dunia seharusnya tidak lagi tersisa untuk para orang suci. Nyatanya orang suci juga membutuhkan dunia ini untuk berekspresi. Itu fakta yang harus kita hati-hati nanti kalau belajar spiritual mengatakan bahwa dunia ini tidak ada. Itu tentu pemikiran yang sangat keliru, karena dunia ini sifatnya asat, bukan mitya. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, lalu mengapa para orang suci ini menulis buku bahkan setelah mencapai tingkat kesadaran Tuhan? Kalau dia sudah menganggap dunia ini tidak ada, ngapain dia nulis buku juga gitu? Nah, itu pembuktian berikutnya bahwa dunia ini bukan tidak ada, tetapi ada dalam kesementaraannya. Fakta bahwa Brahma Jenani atau orang-orang yang sudah tercerahkan menggunakan benda-benda dunia untuk membuktikan bahwa dunia ada, bahkan untuk mereka sendiri. Ya, ini nanti banyak orang mengatakan dirinya sudah nyapu kadiaku. Ya, seperti itu. Nah, kita Weda ini di dalam masih dalam Swetara Upanishad mengatakan paswa adibis ca awi sesat. Bahkan orang-orang suci yang menyadari Tuhan merasa lapar, seperti halnya hewan dan perlu makan. Jadi jangan mengatakan nanti kalau orang suci sudah mengatakan sudah mencapai pencerahan tertinggi, kan nyatanya dia masih perlu makan dan lain sebagainya. Itu membuktikan bahwa dunia ini tidak mitya. Bukan tidak ada, tetapi asat. Jadi ada dalam sementara. Ya, jika dunia tidak ada untuk mereka, lalu bagaimana dan mengapa mereka harus makan? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang harus dikembalikan. Jadi ketika nanti Bapak Ibu Sarasami belajar sesuatu, mohon hati-hati untuk menangkap pesan tentang ke dunia ini, tentang keberadaan ini. Jangan sampai dikatakan mitya, tetapi yang benar adalah asat. Seperti sloka di dalam Swetara Upanishad disebut dengan Sat Chit Ananda. Jadi ada yang sat, ada yang asat, tetapi semuanya adalah Chit Ananda, semuanya adalah abadi dan kekal. Itu yang keren, itu penjelasan tambahan dari sloka 16. Nanti Pak Ibu. Di sloka yang ke-17, Bapak Ibu Sarasami kita bisa belajar bersama. Awi an-nasi tutadwidi. Awi Yena sarwa midam tatam. Yena sarvam idam tatam. Winasam avyaya syasya. Winasam avyaya syasya. Nakascip karatum arhati. Nakascip karatum arhati. Awinasi tutadwidi. Awinasi tutadwidi. Yena sarwam idam tatam. Yena sarwam idam tatam. Vinasam avyaya syasya. Vinasam avyaya syasya. Nakacit karatum arhati. Nakacit karatum arhati. Di sloka yang 17 niki, Sri Krishna ingin menjelaskan sifat-sifat mendasar dari esensi-esensi diri kita. Ya, usahakanlah untuk memahami tentang iya. Kata iya ini adalah menunjuk kepada percikan terkecil dari Tuhan dalam diri kita, yaitu Atman, A besar, yang bersifat kekal. Jadi bersifat kekal. Kemudian disebut dengan awinasi. Kata winasi ini dari kata winasa menjadi binasa.
Jadi kalau awinasi berarti tidak mati atau kekal. Jadi kata binasa itu sesungguhnya lah bahasa Sanskerta. Dari kata winasa, makanya mantramnya Pak Komang sering sarwo kleso winasanem, kata winasa itu artinya musnah, artinya mati. Jadi winasanem artinya binasa. Jadi berarti dia kalau awinasi berarti dia kekal. Kemudian ia meliputi seluruh jagat raya. Sarwam. Ya, seluruh badan sarwam. Kemudian tidak seorang pun yang mampu membinasakan dia yang tidak terbinasakan. Jadi ini Sri Krishna ingin menjelaskan bahwa inilah sesungguhnya sifat dasar dari manusia, yaitu Sang Yang Atman itu sesungguhnya adalah bersifat seperti ini. Jadi bersifat kekal, meliputi seluruh jagat raya, kemudian tidak mampu, orang manapun tidak akan mampu membinasakan. Ya. Karena dia tidak terbinasakan. Jadi karena dia Tuhan itu sendiri, bagaimana bisa kita yang penciptanya bisa yang diciptakan bisa menghilangkan penciptanya, begitu kira-kira bahasa sederhana. Nah, ini sloka 17. Penjelasan dari sloka 17 niki adalah demikian, Bapak Ibu serasa niki garis baru. Jadi Sri Krishna di dalam sloka ke-17 niki mengatakan membangun hubungan antara tubuh dan jiwa dengan mengatakan bahwa jiwa meliputi tubuh. Nah, apa yang dimaksud dengan niki? Jadi ada istilah jiwa meliputi tubuh. Nanti Pak Komang akan bertanya, di dalam diri saya, di manakah jiwa itu berada? Nah, gitu kira-kira. Ketika kita mengatakan jiwa ini meliputi tubuh. Apakah dia ada di kuku kita? Atau di mana ini? Apa di ujung rambut kita? Karena di dalam Bhagavad Gita dikatakan jiwa itu meliputi tubuh. Berarti di sekujur tubuh kita ada esensi jiwa atau atma itu. Jiwa itu hidup, yaitu memiliki kesadaran. Seperti ini sudah yang jelaskan beberapa kali di awal bahwa jiwa adalah aspek kesadaran dari Tuhan itu sendiri. Tubuh terbuat dari materi yang tidak mampu atau tanpa kesadaran. Saya pernah menganalogikan bahwa purusa itu adalah sesuatu, adalah esensi yang melihat, tetapi lumpuh, sedangkan prakerti itu adalah esensi yang sehat, tetapi buta, tanpa kesadaran. Sehingga ketika dia ingin melakoni sesuatu, purusa itu digendong oleh prakerti yang sehat, sehingga dua-duanya bisa melakukan aktivitas. Itu kira-kira penjelasan yang pernah dia lakukan. Dengan berdiam di dalamnya, jiwa merasuki tubuh dengan menyebarkan kesadarannya di mana-mana di dalamnya. Ini penjelasannya demikian. Mengapa jiwa dikatakan meliputi tubuh? Karena jiwa merasuki tubuh dengan menyebarkan kesadarannya di mana-mana di dalamnya. Itu sebabnya kita di dalam tubuh kita ada namanya panca karmendriya dan panca budi indriya. Jadi kita punya persepsi. Semua bisa menghasilkan persepsi. Persepsi penglihatan, persepsi sentuhan, persepsi bau, persepsi pendengaran, persepsi rasa, semuanya punya persepsi akhirnya. Karena itu di aspek jiwa itu memberikan kesadaran kepada seluruh aspek kehidupan kita. Makanya kalau ada salah satu daripada aspek tubuh kita ini tidak mendapatkan sentuhan jiwa, dia hilang kesadarannya. Contoh mata, ketika jiwa tidak ada dalam penglihatan kita, ragu buram, tidak bisa melihatnya. Telinga kita, kalau aspek jiwanya tidak lagi ada di telinga kita tidak bisa mendengar. Ya, di dalam mulut kita, begitu aspek jiwanya tidak ada, gigi kita tidak bisa mengunyah, ompong dia, cita rasa kita hilang. Di organ kelamin kita, ketika jiwa tidak ada di sana, kita langsung tidak bisa beraktivitas secara seksual. Perut kita, ketika jiwa tidak ada, perut tidak akan bisa mengunyah. Dia tidak akan bisa menikmati betapa nikmatnya makanan itu. Jadi, begitulah kira-kira jiwa itu meresapi seluruh aspek daripada tubuh kita. Di dalam Weda, di dalam Prasna Upanishad, dikatakan dengan kata mantra indah, sangat singkat, Kherdi Yesa Atma. Dan di dalam Chandogya Upanishad, juga dikatakan sangat singkat mantranya, Sawa Esa Atma Kherdi. Kata Kherdi menunjukkan bahwa jiwa duduk di wilayah hati. Ini saya jawab Pak Komang. Nah, makanya di dalam teks lontar Bali dikatakan
tungtungin hati tungguannya. Di dalam ujungnya hati, di dalam ujungnya jantung, di antara diafragma, antara dada dengan perut bawah atas nikilah tempatnya Sangyang Atma itu. Di Padma Hridaya katanya. Jadi persis di ujungnya jantung itu Pak Komang. Jadi kalau lihat jantungnya Pak Komang, sentuh dada, di antara tulang yang membentuk tulang rongga dada kita, di atas perut atas, nah, kalau ditekan sedikit saja ada nonjol, nah itulah disebut dengan Hredi. Makanya bilang Padma Hridaya. Kata Hredi itu Hridaya. Ujungnya hati, ujungnya jantung kita lah. Sangyang Atma itu tidak lebih dari ujung jempol ini besarnya. Di sanalah lingga daripada Sangyang Atma itu. Nah ini yang harus sering diakses. Ya. Ini yang harus sering dikenali. Sering disentuh-sentuh lah, diraba-raba. Di Sangyang Atma nih kantun Riki Puten. Jadi kata Hredi itu adalah menunjuk kepada duduk di dalam hati. Namun kesadaran yang merupakan gejala jiwa menyebar ke seluruh tubuh. Resi Vyasa menjelaskannya seperti ini di dalam Brahma Sutra. Awirodas Cadanda dan Awirodas Candanawat. Jadi sama seperti halnya, jadi jiwa itu sama seperti niki. Sama seperti ketika kita meletakkan serbuk cendana di kening kita, namun bau wanginya menyebar ke seluruh lingkungan. Ya, seperti itulah kemudian Sangyang Atma yang mendiami hati kita menyebar, memberikan aspek kesadaran ke seluruh tubuh kita. Nah, jadi sama seperti kita meletakkan wanginya cendana di kening kita, kemudian dia memberikan wangi kepada seluruh lingkungan kita. Kira-kira seperti itu penjelasan dari sloka 17. Nggih, Raris, niki kita diskusikan dulu niki Pak Koma. Atau mau dilanjut dulu? Mungkin dilanjut dulu, mungkin. Lanjut nih, oke. Kita lanjutkan Pak Dewa. Di sloka yang ke-18 kita bisa baca Antawanta ime deha. Antawanta ime deha. Nitya syokta saririna. Nitya syokta saririna. Anasino aprameyasya. Anasino prameyasya. Asmat yudya swabarata. Asmat yudya swabarata. Antawanta ime deha. Antawanta ime deha. Nitya syokta saririna. Nitya syokta saririna. Anasino apramenasya. Anasino apramenyaya. Asmat yudya swabarata. Asmat yudya swabarata. Di Sri Krishna menjelaskan kepada Arjuna, dikatakan bahwa badan jasmani ini dapat dimusnahkan. Tapi bukan mayanya ya, badannya evolusi dari maya. Sedangkan ia, Atman, yang tinggal di dalam badan bersifat kekal. Ini ditegaskan kembali. Ia tidak dapat diukur dan bersifat kekal abadi. Oleh karena itu, ya, wahai putra keluarga Barata, bertempurlah. Ada Yudya Swa. Jadi Yuda Swa itu jadi Krishna mengajarkan untuk bertempur sajalah. Jadi karena yang pemikirannya Krishna adalah ketika Korawa itu adalah kaitannya dengan badan-badan saudara-saudaranya. Tetapi di sini Krishna menjelaskan tentang konsep pemahaman yang seutuhnya. Apa itu badan, apa itu lapisan badan halus, dan apa itu atman. Ini yang kira penjelasan berikutnya di sloka 18 dapat kita maknai seperti itu. Haris, jadi yang kasih penjelasannya sedikit.
Nah, di sloka 18, jadi tubuh kasar, nah ini dijelaskan ini di dalam beberapa mantra Weda. Saya terjemahkan kutipannya seperti ini. Wayur anilam amertam atedam bas mantam sariram kratu semara klibe semara kratu semara kritam semara. Ini ke mantram pengentasnya para sulinggi ketika ngaben. Jadi Om Wayur anilam. Ya Tuhan, wayur napas orang ini sudah berhenti. Wayur anilam amertam. Ya. Atedam bas mantam sariram. Dan kembali bersatu kepada amertam, kepada esensi yang sesungguhnya. Dan sebentar lagi tubuhnya akan menjadi abu. Bas mantam. Kratu semara, wahai Tuhan, mohon diingat-ingat karma baiknya. Klibe semara, dan ingatkan dia akan karma buruknya. Lagi diingat ulang, kratu semara, Tuhan, mohon ingat lagi karma baiknya. Kritam semara, dan mohon ampuni dia. Itu mantram pengentasnya para sulinggi yang sering dipakai untuk mengantar ketika upacara pengaben. Jadi tubuh kasar sesungguhnya terbuat dari lumpur. Ini penjelasannya akan seperti itu. Mad dari lumpur. Ya. Kemudian dari lumpur ini yang diubah menjadi sayuran. Jadi kata lumpur ini berkaitan dengan pertiwi, ya, dengan tanah ini. Lumpur. Semuanya dari lumpur. Kemudian dari sayuran ada buah-buahan, biji-bijian, til, dan rumput. Sapi merumput di rumput dan menghasilkan susu. Manusia mengkonsumsi makanan dan mereka berubah menjadi tubuh kita. Jadi karena kita makanlah tubuh ini ada. Makanya di dalam Panca Maya Kosa ada namanya Ana Maya Kosa. Jadi lapisan tubuh yang dibentuk oleh apa yang kita makan. Jadi kalau kita makannya serampangan dan sembrono, begitulah kualitas tubuh kita. Itu kalau Pak Komang suka B kambing tiap hari, ya jangan salahkan kalau kualitas tubuh Pak Komang pasti hipertensi. Itu sudah pasti. Ya, kemudian akan mempengaruhi badan yang lain, berangsongan bede, emosian bede gitu. Itu akan berimbas. Karena apa yang kita makan. Dan pada saat kematian, ketika jiwa pergi, tubuh dapat memiliki salah satu dari 3 tujuan, yaitu krimi, wid, dan basma. Tiga-tiganya sama, yang mana saja. Jadi pada saat kematian, ketika jiwa pergi, maka tubuh itu dapat memilih salah satu dari 3 tujuan. Tetapi semuanya akan berujung kepada lumpur. Semuanya. Semuanya akan berujung pada basma. Basmantam sariram. Semuanya. Akan kembali kepada prakerti yang paling esensial. Ya, kita sebut dengan basmantam. Entah dibakar, dalam hal ini akan menjadi abu. Balik lagi jadi lumpur. Balik lagi jadi basmantam. Atau dikubur, dalam hal ini bangsa cacing akan memakannya dan mengubahnya menjadi tanah lagi. Lumpur kembali. Jika tidak dibuang di sungai, ada orang yang dibuang sungai begitu saja, tidak ada yang rumah. Dalam hal ini makhluk laut akan menjadikannya makanan dan mengeluarkannya sebagai limbah dan akhirnya menyatu dengan lumpur di dasar laut. Weda mengatakan demikian. Jadi dasar daripada kehidupan ini adalah prakerti. Tubuh kita ini jadi terbentuk oleh makanan, apa yang kita makan. Terbentuk oleh prakerti dasarnya. Itu disebut dengan, ya diterjemahkan sebagai lumpur atau prakerti itu. Dengan cara ini lumpur mengalami siklus yang menakjubkan di dunia. Dia diubah menjadi makanan, tubuh dibuat dari makanan ini, dan tubuh kembali kepada lumpur bumi, kepada esensi yang prakerti itu. Nah, Sri Krishna memberitahu kepada Arjuna, di dalam tubuh material itu ada entitas abadi yang tidak binasa, yang tidak terbuat dari lumpur, yaitu jiwa ilahi atau diri yang sejati. Nah, ini yang harus kita bedakan. Ya. Apa yang kita konsumsi hari ini ya, akan berpengaruh kepada tubuh kita. Apa yang kita persepsi melalui pikiran akan berpengaruh pada tubuh pikiran kita. Jadi Panca Maya Kosa seperti itu. Tetapi ada esensi yang tidak terbentuk oleh material, yaitu sesuatu yang dibentuk oleh kesadaran, yaitu jiwa ilahi atau diri kita yang sejati. Ini yang kemudian tidak dipahami oleh Arjuna, kenapa Arjuna kemudian tidak mau bertempur. Penjelasan yang sangat indah justru ada di sloka yang ke-19, Pak Dewo. Coba Pak Dewo, 19.
nah niki slokanya tiang baca tapi kita akan memahami penjelasannya. Ya enam weti hantaram. Ya enam veti hantaram. Ya cai namanya dehatam. Ya cai namanya dehatam. Ubau tauna wijanito. Ubau tauna wijanito. Nayam hantina hanyate. Nayam hantina hanyate. Dia yang berpendapat bahwa dirinya dapat membunuh atau dapat terbunuh, sesungguhnya keduanya tidak mengetahui bahwa sang Atma, roh, yang kecil Pak, Komang, tidak dapat membunuh dan tidak dapat dibunuh. Karena yang dijelaskan di awal, ada 3 entitas yang kekal, yaitu Tuhan, ya, jiwa, dan maya. Jadi yang kedua niki juga kekal, nggak bisa dibunuh, dia akan selalu ada mengembara di alam ini, dari badan ke badan yang lain, dari evolusi kesadaran yang satu kepada evolusi kesadaran yang kedua. Nah, penjelasannya akan menjadi seperti niki, Pak Dewa, berikutnya. Ilusi kematian tercipta karena kita mengidentifikasikan diri kita dengan tubuh. Ramayana menjelaskan ini sebagai berikut. Jika kita bermimpi, kepala kita dipotong, kita akan merasakan sakitnya sampai kita bangun. Tapi apakah benar kepala kita terpotong? Tentu tidak. Itu ilusi namanya. Nah, itu ilusi. Peristiwa dalam mimpi adalah ilusi. Namun pengalaman rasa sakit terus menyiksa hingga kita bangun dan menghalau ilusi tersebut. Ya, sakitnya terasa, tetapi itu mimpi itu adalah ilusi, tetapi sakitnya terasa. Nah, dalam ilusi bahwa kita adalah tubuh, kita takut mengalami kematian. Ya, untuk jiwa yang tercerahkan, yang ilusinya telah dihilangkan, ketakutan akan kematian ini lenyap. Nah, kalau saat ini kita masih memiliki rasa takut akan kematian, berarti kita masih dilingkupi oleh ilusi. Kecuali kalau hari ini kita sudah tidak takut mati, ya kita sudah bisa melenyapkan ilusi itu. Jadi Awatara Buddha, Sang Buddha mengatakan demikian kepada murid-muridnya. Berbuat baiklah hari ini dan berpikir besok kita akan mati. Jadi selalu mengatakan demikian. Jadi kematian itu tidak perlu ditakuti karena dia hanya ilusi. Jadi kalau kita memahami esensi kita sesungguhnya, kita nggak pernah mati. Yang mati itu hanya tubuh fisik kita. Nah, tetapi, ini ada kata tetapinya. Seseorang mungkin bertanya bahwa jika tidak ada yang dapat membunuh seseorang, lalu mengapa pembunuhan dianggap sebagai pelanggaran yang dapat dihukum? Itu pertanyaannya. Jawabannya adalah bahwa tubuh adalah kendaraan jiwa. Ini yang harus dipahami. Seperti tadi pertanyaannya Pak Wahyu. Ya, walaupun bohlamnya rusak, maka jiwa tidak akan bisa punya eksistensi di sana. Makanya bohlamnya karena tubuh kita adalah kendaraan jiwa, menghancurkan kendaraan makhluk hidup adalah tindakan kekerasan. Dan itu dilarang. Weda dengan jelas menginstruksikan mahimsyat sarwa bhutani. Jadi Vedanta mengatakan demikian, jangan melakukan kekerasan terhadap siapapun. Ini mungkin agak cenderung kontradiktif. Satu sisi Arjuna sudah bertempur, satu sisi melakukan tindak kekerasan adalah sesuatu yang sangat dilarang. Bahkan Weda menganggap pembunuhan hewan sebagai sebuah kejahatan. Namun ada kalanya aturan berubah dan bahkan kekerasan menjadi perlu. Misalnya dalam kasus di mana ular mendekati untuk menggigit. Ya, kalau kita tidak sigap dan tidak menghalau diri, tidak membela diri, ya ularnya yang akan mematikan kita. Atau jika seseorang diserang dengan senjata mematikan, atau makanan seseorang direnggut, ya, maka kekerasan diizinkan untuk melindungi diri. Jadi kata-katanya adalah melindungi diri, untuk mempertahankan diri. Ya. Nanti kalau ada maling masuk ke rumah, gitu, kita bela pati boleh. Jadi untuk membela diri. Dalam situasi sekarang, apa yang pantas untuk Arjuna? Kekerasankah atau non-kekerasan? Nah, alasan fundamentalnya bisa kita lihat di dalam Bhagavad Gita. Ada yang keempat, sloka 7 dan sloka yang ke-8.
Bapak Ibu yang setiap sore menonton Mahabharata pasti apal sloka niki. Yada yada hidarmasya lanir bawati barata abhyutanam adarmasya radat manam srajamyaham. Pasti apal sloka itu. Jadi bahwa ketika ketidakbenaran ini merajalela, kan begitu kan? Kapan saja, di mana saja terjadi kemunduran dalam pelaksanaan ajaran-ajaran kebenaran dan meningkatnya hal-hal yang bukan kebenaran, maka waktu itu aku sendiri akan menjelma ke dunia ini. Dilanjutkan dengan sloka yang ke-8. Paritranaya sadunam winasaya caduskretam dharma samsta panartaya sambawami yuge yuge. Untuk melindungi orang-orang yang saleh, yang baik, dan membinasakan orang-orang yang jahat, dan untuk kembali menegakkan prinsip-prinsip ajaran Dharma, maka aku menjelma dari masa ke masa. Jadi, konsep yang ditawarkan oleh Sri Krishna adalah untuk menghentikan kejahatan. Jadi bukan untuk membunuhnya, tetapi untuk menghentikan kejahatannya. Makanya saya katakan ketika saya ditanya oleh Kementerian Hukum dan HAM tentang ada nggak satu sloka di dalam agama Hindu yang membenarkan hukuman mati. Saya katakan hukuman mati dikenal dalam Hindu. Tetapi itu adalah pilihan terakhir dengan berbagai macam pertimbangan. Jadi hukuman mati itu dalam rangka untuk menghentikan kejahatan seseorang agar tidak merajalela, maka hukuman mati, saya katakan hukuman mati bukan membunuhnya, tapi hukuman mati adalah dibenarkan dalam. Nah, yang ingin ditawarkan oleh Sri Krishna kepada Arjuna adalah dalam rangka untuk menghentikan kejahatan, untuk melindungi harga diri, untuk melindungi harga diri kebenaran yang hakiki itu. Yang kira nih ke penjelasan dari sloka yang ke-19. Terakhir Pak Dewa yang ke-20, habis itu kita diskusikan. Nah, niki slokanya agak panjang. Bapak Ibu sareng sami kita akan baca dengan nada yang panjang. Najayate mriyate wa kadacin. Najayate mriyate kadacin. Ayam budwa bawitawana buya. Nayam budwa bawitana buya. Nayam budwa bawitawana buya. Nayam budwa bawitawana buya. Ajo nitya saswato yang purano. Ajo nitya saswato yang purano. Anyate hanyamani sarire. Nate hanyamane sarira. Nahanyate hanyamane sarire. Nahanyate hanyamane sarire. Kapanpun sang Atma, hanya huruf besar Pak Koma. Nah, ini bedanya. Kapanpun sang Atma ini tidak akan pernah dilahirkan dan juga tidak akan pernah mati. Dia tidak diciptakan pada masa lampau, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Saya salah ketik dating. Dia tidak dilahirkan, kekal, ada selamanya, bersifat kekal abadi. Dia tidak terbunuh ketika badan jasmani terbunuh. Ini penegasan kembali bahwa Atman itu memiliki sifat yang sama dengan Tuhan. Ya, kita bisa temukan sifat-sifat Tuhan di dalam wujud Trisandya bait yang kedua. Om Narayana Ewedam Sarwam, ya. Om Narayana Ewedam Sarwam Sarwa. Jadi di sana ada Niskalanko, Niranjano, Nirwikalpo, Nirakyata, Sudo, Dewa, Eko, Nat, Widyo, Stikasit. Jadi sifat-sifat Tuhan dan sifat-sifat Atman itu dijelaskan seperti ini. Jadi ini
ditegaskan kembali oleh Sri Krishna kepada Arjuna. Jadi mengapa dia karena yang ingin dijelaskan oleh Sri Krishna bahwa ingin memberitahu kepada Arjuna bahwa pemahaman Anda terhadap perang ini jangan hanya melihat fisikalnya saja, tetapi ada esensi yang sesungguhnya itu bersifat abadi dan tidak akan pernah terbunuh, tidak terkontaminasi, tidak pernah lahir, dan sebagainya. Penjelasan Tiangnya terhadap sloka 20 niki seperti niki. Laris Pak Ibu. Hakikat jiwa yang kekal telah diterapkan dalam sloka niki yang selalu ada dan melampaui kelahiran dan kematian. Akibatnya, dia tidak memiliki 6 jenis. Jadi ini sifat Atman ya. Sifatnya dia tidak akan pernah mengalami proses ini. Asti, Jayate, Wardate, Wiparimate, Apaksyate, dan Vinamsyate. Jadi jiwa Atman itu dia akan pernah mengalami keberadaan di dalam rahim. Dia nggak pernah keberadaannya dalam rahim, dia hanya just as a witness, hanya sebagai saksi, hanya sebagai generator kehidupan, memberikan esensi kehidupan. Dia nggak pernah lahir, dia nggak pernah tumbuh, nggak pernah besar, nggak pernah kecil. Makanya sifat Tuhan dibilang ada namanya Asta Aishwarya, Lagima, Anima, Mahima, kan begitu. Jadi nggak bisa. Ya, apakah kita bilang besar, apa kecil? Kemudian ada prokreasi. Jangan pernah mengatakan Atman itu lahir nanti prokreasi, apalagi rekreasi. Dan tidak pernah mengalami pengecilan dan kematian. Ini adalah transformasi tubuh, bukan Atman dan bukan jiwa. Jadi bukan diri kita, gitu. Diri kita nggak pernah gini. Makanya Pak Komang walaupun sekarang usia dia udah mungkin mau 60, tapi jiwanya tetap aja muda gitu. Jiwanya tetap muda. Pak Komang tetap akan memiliki, bahkan mungkin jiwanya akan mencapai, makanya bilang tubuh kita menua, tapi kan jiwanya justru mengalami evolusi kesadaran rohani yang paling justru meningkat. Itu bedanya. Itu kita bisa membedakan antara tubuh dengan jiwa. Di satu sisi tubuh kita mengalami pelemahan, tapi jiwanya rising. Ya, seiring dengan berkurangnya aktivitas-aktivitas yang bersifat duniawi, maka di saat yang sama jiwa itu akan mengalami evolusi kesadaran yang meningkat. Makanya konsep Hindu itu kan Brahmacari, Grihastha, Vanaprastha, dan Sannyasin itu sangat jelas. Jadi ketika Sannyasin, ketika Vanaprastha, tubuh sudah melemah, di saat yang sama kita harus meningkatkan aspek kesadaran jiwa ini, sehingga kita bisa mencapai Sannyasin. Nah, apa yang kita sebut sebagai kematian hanyalah kehancuran tubuh, tetapi diri yang abadi tetap tidak terpengaruh oleh semua perubahan jasmani. Konsep ini telah berulang kali ditekankan di dalam Weda. Kata Upanishad misalnya mengatakan demikian. Dan ini sejalan dengan Bhagavad Gita yang sloka yang 20 yang kita baca tadi. Na jayate mriyate wa vipaschin. Na jayate mriyate Na jayate mriyate wa vipaschin. Nayam kutaschin na babu wakaschin. Aju nityaksa watoyam purano ahanya tehanya manis. Ini dalam kata Upanishad. Jadi hampir sama slokanya dengan Bhagavad Gita, dia yang kedua sloka 20. Jiwa tidak dilahirkan, juga tidak mati. Dia tidak muncul dari sesuatu dan tidak akan muncul darinya. Dia tidak lahir kekal abadi dan awet muda. Dia tidak hancur ketika tubuh dihancurkan. Dibilang awet muda. Nah, kemudian sloka yang sama, mantra yang sama di dalam Brihadaranyaka Upanishad mengatakan yang sangat lebih rigid lagi. Sawa esa mahan aju atma jaro manu mrityu bawah. Jiwa itu mulia, belum lahir katanya. Tanpa kematian, bebas dari usia tua. Ya, abadi dan tak kenal takut. Makanya jiwa itu nggak pernah takut itu. Ya, kalau mau jujur saya katakan diri kita yang sesungguhnya tidak pernah takut. Yang takut itu adalah delusi pikiran kita. Kita nggak pernah takut. Pak Komang saya yakin, apalagi namanya Mahawira, pasti nggak pernah punya rasa takut. Kalau Pak Komang Mahawira sampai takut, saya pertanyakan namanya itu. Jadi Bapak Ibu Sarang Sami, itu permenungan kita tentang sloka 11 sampai 20.
tentang betapa memang perlu pelan-pelan, bahkan mungkin berulang-ulang lagi membaca sloka-sloka di Adya yang kedua niki, sehingga kita memiliki pemahaman yang kompre, mana yang kekal, mana yang tidak kekal, mana lapisan tubuh, mana lapisan badan halus, dan mana lapisan badan kesadaran kita. Sehingga nanti kita tidak lebih mengutamakan, semuanya penting. Tubuh kita penting, di dalam sloka, di dalam kata mutiara orang Latin, mens sano in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, harusnya terdapat jiwa yang sehat. Semestinya memang jiwa itu sehat, yang tidak sehatlah tubuh kita. Lalu bagaimana caranya agar Sangyang Atma yang ada dalam diri kita, kemudian roh yang ada dalam diri kita, ini mampu ya memiliki tubuh yang sehat. Artinya agar Sangyang Atma yang dalam diri kita, roh yang dalam diri kita itu tidak sia-sia hadir dalam tubuh kita ini. Mari kita gunakan kehidupan ini untuk menanam kebajikan-kebajikan agar enggak sia-sia. Ya, nyesel nanti, menangis nanti Sangyang Atma roh di dalam diri kita kalau kita menggunakan tubuh kita yang sehat, yang cantik, yang ganteng dan bagus niki untuk hal-hal yang tidak baik. Ya, masih ada waktu, ya, Tiang juga pasti banyak punya kesalahan. Jangan sampai nanti ketika Betara Yama sudah datang, Pranayama kita sudah selesai, pada saat itu kita tidak akan mampu lagi berbenah apa-apa. Jadi mungkin semasa kita hidup, mari kita gunakan kendaraan ini, kendaraan jiwa ini untuk menabung karma-karma kebajikan. Sehingga nanti ketika kendaraan ini sudah ditinggalkan oleh penumpangnya, di saat yang sama penumpang itu akan bisa melenggang dengan penuh kaki langkah-langkah yang lebih ringan. Yang kira nih pesan singkat dari Tiang, tersuk semua, kelumpung semarepura, kirang langkung nasam pura, dia kembalikan kepada Pak Dewa. Semua bisa. Om Santi 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 Om. Oke, Om Santi Om. Dari semeton Ruenang, niki mimbarnya. Bapak Ibu yang ingin bertanya, terutama masih lanjutan dari pertemuan yang kemarin, yang minggu lalu mungkin tentang Atman atau mungkin hal lainnya yang ingin ditanyakan terkait kehinduan mungkin dan lain-lain bisa dipertanyakan saat ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu, dipersilakan. Ya, swastiastu. Ya, Pak Kemang. Mohon izin, swastiastu Bu Giri. Swastiastu. Romangku Ampurat yang tadi telat masuk tapi diam-diam terus sudah ikut. Semua Bu gini Bu. Pak Jeromangku niki yang ada dua pertanyaan berkenaan dengan penjelasan Jeromangku tadi. Yang pertama itu masih berkaitan dengan Atma dan jiwa dan roh. Itu kalau proses sorga dan neraka, karena sifatnya tadi disebutkan abadi, tidak sifat-sifat Tuhan itu tidak terlukai, tidak basah, tidak, ya kan? Berarti kalau dia melalui sorga dan neraka itu dia apakah merasakan siksaan di neraka, atau sebaliknya kalau dia di sorga apakah dia merasakan kenikmatan yang ada di sorga? Karena yang masuk sorga dan neraka kan bukan tubuh ini, yang masuk ke sorga dan neraka adalah roh tadi. Apakah di sorga dan neraka itu roh dan atau jiwa itu dapat badan sesuai dengan alam di sorga dan neraka sehingga dia bisa merasakan siksaan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, fenomena yang tadi Jeromangku sampaikan, ada yang takut dengan kematian, ada yang tidak takut dengan kematian. Apakah ini ada hubungannya dengan proses sorga dan neraka tadi? Jadi kalau misalnya dia takut dengan kematian, berarti mungkin dia masuk neraka dulunya, sehingga disiksa, sehingga begitu dia melihat ada orang mati,
atau dia berpikir tentang kematian, maka dia akan terbayang dengan pengalaman waktu dia masuk neraka. Sebaliknya, kalau yang tidak takut kematian itu, atau orang yang tidak takut melihat orang meninggal itu, mungkin dia dari surga tadinya. Oke, Jermangku, silakan. Oke, semua. Kayaknya Pak Komang ini bawa sudah baca kitab tetangga sebelah kayaknya. Ya, betul. Jadi konsep sorga dan neraka itu memang akan selalu menarik untuk dibahas. Tapi Tiang mungkin jawabnya sangat mendasar karena Tiang belum pernah masuk sorga yang itu gitu. Jadi Tiang belum bisa menjelaskan di sana ada apa, apakah ada bidadari dan lain sebagainya gitu. Tiang nggak berani menjelaskannya gitu. Apakah di sana ada apa-apa gitu. Tiang belum bisa berkomentar demikian Pak Komang. Tetapi paling tidak sorga dan neraka itu adalah sebuah kualitas, bukan sebuah. Nanti kita akan ditanya di kedelapan arah ini, di kedelapan arah mata angin di arah manakah sorga itu berada, di arah manakah neraka itu berada. Jadi pertanyaannya mungkin akan meruncing ke sana. Itu tidak akan ada yang bisa menjawab. Kemudian di 7 lapisan ke dunia ini, di Sabtu Loko ini, di loka yang mana neraka itu berada, kita juga tidak akan bisa menjelaskan. Jadi sesungguhnya sorga dan neraka itu adalah kualitas yang ada, kualitas, jadi bukan sebuah lokasi yang harus kemudian kita tuju. Nanti kita akan bingung mencarinya di arah mana sorga itu berada, atau jangan sampai kemudian kita berpikiran seperti itu. Sorga dan neraka adalah lebih kepada kualitas kehidupan, ya, di skala adalah kualitas diri kita, kualitas pemikiran kita. Itu sorga dan neraka ada dalam paling mudah kita temui adalah kualitas pikiran. Kalau hari ini kita merasa bahagia, merasa mendapatkan sukacita, happy, damai, ya, seperti itulah penggambaran sorga menurut beberapa teks sumber yang pernah baca. Misalnya di dalam teks Sorga Rohanika Parwa, di dalam Mahabharata, bagaimana penggambaran keluarga Pandawa mendapatkan sorga. Kemudian Bima Swarga, bagaimana Sang Bima ketika mencari Tirta Amarta, bagaimana kemudian Bima itu memasuki sorga dengan badan fisiknya, melihat neraka dan lain sebagainya, dan sorga. Jadi itu sebenarnya adalah alam-alam pemikiran, alam-alam evolusi kesadaran. Jadi bukan alam yang kita maksudkan di arah mana dia berada. Nanti pertanyaan Pak Komang, kalau itu saya katakan di Nawa Sangga ini, 9 penjuru mata angin, di arah mana sorga dan neraka itu berada. Saya akan bingung menjawabnya, karena orang yang angin ternyata bedauh itu kan beda. Tetapi sorga dan neraka adalah kualitas kesadaran Pak Komang. Kalau hari ini Pak Komang tidak happy, menderita, sakit hati, dipenuhi dengan api dendam dan iri hati, sepertilah kondisi neraka yang sesungguhnya. Kondisi saya bilang, jadi sorga dan neraka adalah sebuah pengkondisian hidup, kondisi kehidupan. Nah, kemudian walaupun kemudian ada teks di Bali, misalnya Atma Prasangsa yang bercerita Yamo Purwana Tatwa, kemudian Yamo Tatwa, Yamo Purwo Tatwa yang bercerita tentang perjalanan roh setelah kematian gitu. Kemudian ada di dalam Adi Parwa bagaimana sang Jarat Karu misalnya bercerita tentang nerakanya orang tuanya karena anaknya tidak melakukan yadnya gitu kan. Di sana dijelaskan ada Putih Lagil dan lain sebagainya. Itu kan sebuah ilustrasi bahwa kondisi neraka itu sangat menyeramkan dan sangat memberikan penderitaan. Sama seperti hari ini, jangankan masuk neraka, Pak Komang susuban bedek mantan sebelum sudah minta tolong kemana-mana, itu susuban nih Pak Komang. Janganlah kita bilang neraka yang katanya ada api membara, kawah jambangan, itu ting petung dimakan sama tikus nanti jatuh masuk penggorengan kan begitu ya. Nanti kalau Pak Komang pernah ke Klungkung, ke Kertogose, di sana ada gambar-gambarnya, ada gambar-gambar ya, ada roh yang di lab-lab begitu kan, ada yang diancuk-ancukin sama dan sebagainya. Itu kan sebuah ilustrasi bahwa itu konsep hukum karma. Ya, kalau kita berbuat baik, ya kita akan mendapatkan kebaikan, kebahagiaan, kedamaian. Kalau kita berbuat jahat, ya kita akan mendapatkan penderitaan. Intinya seperti itu. Jadi konsep sorga dan neraka adalah konsep evolusi kesadaran. Jadi bukan sebuah alam yang kemudian kita harus nanti mendiami di sana
seperti tetangga sebelah ada bidadari yang tidak bisa selalu perawan, itu kan kasihan Pak Komang nanti selalu berhadapan dengan bidadari yang selalu perawan tapi sekian gitu kan. Kita kan orientasinya kok menjadi duniawi gitu kan, bukan duniawi, itu alam-alam kesadaran, bukan alam duniawi. Jadi Tiang kira itu Pak Komang nanti kalau masalah surga dan neraka, poinnya sederhana. Kalau hari ini kita masih bisa tersenyum, masih bisa melihat, masih bisa mendengar dengan baik, masih bisa bertutur sapa, hidup kita masih bermanfaat untuk orang lain, berarti kita sedang mengalami surga. Tapi kalau hari ini kita sudah tidak bisa menikmati dunia, sakit gigi, makanan tidak enak, mendengar orang baik jadi buruk dan sebagainya, banyak prasangka, pikiran negatif, terdistorsi oleh hal yang tidak baik, kita sesungguhnya sedang berada di alam neraka. Jadi seperti ini, apakah roh kemudian bagaimana dengan Atman atau roh yang mengalami proses? Apakah dia mendapatkan badan di sana? Badannya tentu kembali lagi bahwa unsur Panca Mahabhuta ini kan selalu eksistensinya selalu ada di alam semesta. Saya katakan ketika orang itu mati, rohnya, atmannya pergi kembali kepada Tuhan, rohnya ini akan mendapatkan badan baru. Kita hanya dibatasi oleh dimensi. Nanti Pak Komang, kalau nanti ada mata kuliah di UNJ Pak Komang, ada namanya mata kuliah saya pernah belajar tentang ilmu kejiwaan sebenarnya itu. Tapi dalam Hindu ada namanya ketika Pak Komang meditasi masuk dalam konsep namanya Bhawanam. Nah, nanti kalau udah masuk dalam tataran Bhawanam, Pak Komang akan bisa melihat dimensi-dimensi alam di luar diri kita. Dimensi alam gamang, contoh misalnya alam tunyu, alam jin, alam roh-roh gentayangan itu memang ada Pak Komang. Nanti kita bisa melihatnya. Tapi kalau sekarang kita bisa melihat itu, nanti Pak Komang nggak mau kerja, nanti nggak produktif Pak Komang. Jadi kalau sudah pensiun, nanti ayo kita belajar bersama-sama gitu. Nanti itu penting karena memang ada dimensi-dimensi astral seperti itu. Jadi luar diri kita nih, di sampingnya Pak Komang itu ada dimensi lain yang ada di sana. Jangan pernah tidak sadar bahwa di luar diri kita ada alam yang lain. Itu sebabnya kalau kita di rumah, oh niki sang medue gumi, ada dimensi yang seperti itu. Niki alam niki griya sunia katanya. Memang ada dimensi-dimensi astral seperti itu. Nanti Pak Komang bisa masuk dalam dunia itu ketika kita sudah mencapai ya sering-sering meditasi Bhawanam, namanya meditasi Bhawanam. Jadi meditasi untuk khusus untuk itu, tekniknya sederhana. Nanti mungkin dari kesempatan yang lain yang kasih tahu bagaimana tekniknya mengenali lingkungan kita, siapa sih sebenarnya yang melinggih di rumah kita, apakah cewek cantik, apakah anak kecil, apa anak tua kan gitu. Perlu juga dikenali. Bangtan kita menyebut, oh ratu gede, penuhi bumi, Siro Kaden, nah itu kan perlu dikenali. Nanti teknik tersendiri saya kasih tahu tekniknya bagaimana mengenali Siro sang menuhi bumi di rumah kita. Ya, kalau gantengnya seperti Pak Komang, cantiknya seperti Bu Gede Sudiro, ya anteng kita sembahyang coba. Kalau nenek tua lah udah menyeramkan itu, takut jejak sembahyang di Penungun Karangan, nanti kan begitu, biar nggak begitu. Kita perlu kenali dimensi-dimensi itu. Kemudian terkait dengan yang kedua, kalau nggak salah, Pak Komang, pertanyaannya Pak Komang, yang buruk Pak Komang. Masalah yang kedua tadi Pak Komang. Yang kedua tadi itu kalau orang takut dengan kematian atau takut melihat orang mati. Orang yang takut kematiannya sebenarnya bukan karena karma buruk masa lalunya, tapi lebih cenderung kepada keterikatannya terhadap material. Oh. Ya. Lebih bukan karena dia punya karma buruk masa lalu, tapi lebih cenderung kepada keterikatan kita terhadap rasa kepemilikan kita kepada hal-hal yang sifatnya maya tadi, yang sifatnya sementara itu. Ya, contoh saya punya rasa takut mati, anak nu cenik, nanti siapa yang ngurus dia, kan gitu tuh rasa takut. Betul. Ya. Jadi itu wajar, itu sangat manusiawi gitu. Manusiawi. Ya, misalnya Bu Gede Sudiro baru ngantenang pianak, nanti koneng lah cucu, Bu kalian mati nyen, wah banyak yang Pak Komang punya mobil, nanti saya meninggal, mobilnya nyamsat, burung saya siapa yang ngasih makan, itu ketakutan-ketakutan yang sangat betul. Jadi ketakutan akan kematian adalah karena kemelekatan kita terhadap dunia material. Yang kira bukan karena dosa-dosa Pak Komang. Itu yang kira nih ke jawaban singkat. Semua. Luar biasa Pak Jero Mangku, semua. Terima kasih. Semeton Raris. Menawi Raris, Ibu Pak. Raris. Pak Made. Oke, swastiastu. Swastiastu Pak Made nggih. Nggih, ampura niki Jero Mangku.
tiang neme niki saking Sulawesi Selatan lu utara di Sukamaju niki. Nggih, Pak Made. Nggih, astungkara pencerahan wau tentang surga neraka semakin ya merasuk di pemahaman tiang niki. Ampura jadi mangku enten niki karena basic dia tiang bukan agama, guru agama, bukan dari agama, tapi sering mengikuti. Tetapi kebetulan wenten kalau Dharma Tula dengan anak-anak siswa SMA. Niki yang membuat kaget yang napi ada pertanyaan berkaitan dengan kelahiran. Hindu meyakini bahwa ide Sang Hyang Widi tunggal. Dengan ada istilah fungsi-fungsi beliau dengan sebutan Trimurti. Lalu ada yang menjadi permasalahan. Ada pertanyaan murid titian ini, Pak, katanya Tuhan itu, Sang Hyang Widi itu tunggal. Lalu kenapa ada Dewa Siwa itu punya anak Ganesha? Gimana ini, Pak? Kok tunggal ada anaknya? Nah, kadang-kadang tiang ini agak susah juga menjawabnya. Gimana cara memberikan penjelasan bahwa sebenarnya hubungan Dewa Siwa dengan Ganesha ini bagaimana kok ada Tuhan punya anak? Gitu. Ini menjadi permasalahan. Yang kedua, berkaitan dengan kelahiran, apakah karma wasana orang tua itu akan menurun kepada anak yang dilahirkan? Gitu. Apakah bisa dampaknya itu kepada sang lahir tadi? Karena tadi penjelasan yang aku bahwa sesungguhnya karma wasana kita lah yang akan menentukan kelahiran kita. Nah, kalau orang tuanya berbuat misalnya tidak bagus, itu apakah akan berdampak kepada kelahiran generasi berikutnya? Antah Oniko, Jermangku, Ampura. Semua Pak Madejana niki tentu pertanyaan sangat prinsip dan mendasar sekali terkait dengan konsepsi dewa-dewa kita. Apalagi sampai ada bilang dewa kok punya istri gitu misalnya. Ya, misalnya kok dewa punya istri, Siwa punya Parwati, punya Saraswati, punya Laksmi kan begitu. Jadi sebenarnya itu adalah teori pengajaran yang sangat logika. Contoh sederhana, kenapa Betara Brahma sebagai pencipta diyakini sebagai pencipta? Saya katakan ini mungkin ini pemahaman kita. Nanti karena ini bukan bahasa anak-anak. Jadi di dalam kita di dalam agama Hindu meyakini Tuhan itu kan di antara aksara aku adalah Om kan itu. Jadi 1025. Jadi Maharsinam Braguraham Giram Asmi Eka Aksaram. Yadnya Japo Yadjosmi Stawaranam Himalaya. Itu dari di Bhagavad Gita dia 10 sloka 25. Di antara aksara aku adalah Omkara. Omkara itu terbentuk dari matra A, U, dan M. A-nya itu Agni, U-nya itu Udaka, M-nya itu Marut. A-nya itu Brahma, U-nya itu Wisnu, M-nya itu Siwa. Agni. Seluruh alam semesta ini diawali diciptakan oleh Tuhan melalui api. Semuanya. Baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak. Bermula dari api. Teori Big Bang juga mengatakan bahwa itu terlihat dari api. Kita manusia yang hidup di sini di dunia ini diciptakan oleh api. Api asmara orang tua kita yang disebut dengan Kamopang dan Kamopeta. Jadi api cinta yang mendasari kehidupan kita. Makanya benar Brahma itulah sebagai pencipta daripada alam semesta Agni. Ya. Kemudian punya Udaka air Wisnu. Jadi bagaimana orang bisa menciptakan sesuatu? Brahma kita akan bagaimana dia bisa menciptakan sesuatu? How to create it without knowledge. Saraswati adalah knowledge. Maka orang yang bisa menciptakan sesuatu adalah orang yang berpengetahuan. Itu sebabnya kenapa Brahma memiliki sakti dari Saraswati karena pengetahuan. Hanya orang yang berpengetahuan yang akan bisa meng-create sesuatu gitu. Itu logikanya begitu. Brahma dia. Jadi kemudian Wisnu juga demikian. Bagaimana orang bisa merawat, memelihara orang lain tanpa punya resource, punya SD sumber daya alam, punya kekayaan. Kita mungkin bisa merawat anak-anak kita, melindungi anak-anak kita kalau kita nggak punya Laksmi, nggak punya sumber kehidupan. Logikanya begitu. Bagaimana Dewa Siwa bisa mengembalikan dunia ini tanpa Durga? Durga itu memang dia
memang pemusnah. Jadi itu logika berpikir yang kita harus berikan kepada anak-anak bahwa konsepsi dewa-dewa itu adalah teori. Itu kan bagaimana kemudian agama Hindu agar konsepsi Tuhan yang tadinya nirguna Brahman, yang transenden, yang tidak terpikirkan oleh manusia, orang tak bisa dijangkau, tanka grahi itu dening manah muang indriya begitu. Tidak bisa dijangkau oleh pikiran dan akal. Karena Tuhan tidak bisa terjangkau, makanya para maharsi membawa Tuhan itu kepada sesuatu yang kemudian bisa dipahami. Makanya ada namanya Saguna Brahma. Bahkan di dalam konsep kita beragama di Indonesia, di Hindu, Tuhan itu dibawa menjadi memiliki sifat-sifat manusia. Contohnya di pura, Betara perlu dipendak, katanya Bana Betara dipendak, Betara disucikan, orang Betara maha suci kok disucikan lagi, mesiram Betaronya lagi, begentos wastra begitu kan, mau Purwodaksina, Katuran, Banten, memang Tuhan perlu makan kan begitu. Bakti pemereman karena Tuhannya istirahat, dikasih hiburan tari rejang. Tuhan karena sama seperti karena membawa sifat-sifat Tuhan itu seperti sifat-sifat manusia. Betara karenang rumah, karenang gedong, biar mererepan drike gitu. Nah, itu bagaimana caranya agar maharsi leluhur kita, agar konsepsi ketuhanan yang tadinya tidak dijangkau oleh akal pikiran, kemudian mampu dipahami oleh logika, dan kemudian mampu dilaksanakan secara skala dalam keseharian. Makanya ada konsepsi ketuhanan yang transenden, nirguna Brahma, yang nirguna saguna, dan yang paling saguna, yang paling common ya, yang paling umum kita kenal. Nah, kaitannya dengan kenapa harus ada Ganesha, Dewa Siwa kok punya putra Ganesha. Siwa dalam konteks teologinya adalah kesucian. Ganesha adalah lambang intelektualitas. Makanya Ganesha namanya Budi Pradayaka. Dia adalah intelektualitas. Kesucian itu hanya bisa didapatkan dengan penelisikan intelektualitas yang berkesinambungan. Tidak bisa. Bagaimana caranya mendapatkan kesucian kalau tidak punya wiweka dan winaya? Makanya Ganesha disebutkan winayaka. Itu kan? Winayaka, Budi Pradayaka gitu. Jadi Ganesha itu simbol intelektualitas, simbol budi, simbol kesadaran. Jadi kesucian hanya bisa didapatkan kalau kita memiliki intelektualitas, kalau kita mengasah budi kita. Tak bisa dengan cara yang lain. Nah itu mengapa dibilang anaknya Siwa kok Ganesha, karena anak daripada kesucian itu adalah intelektualitas, adalah Budi Pradayaka itu. Nah ini kan Ganesha juga simbol. Nanti kok ada dewa memiliki anak, kepalanya gajah, badannya manusia. Nah, begitu nanti ini ada beberapa hal yang memang kita, makanya memang membicarakan Hindu tidak cukup hanya satu termin, satu sudut pandang, memang harus dipahami dari berbagai macam sudut. Ada dari aspek Purananya, Itiasenya, ada dari aspek mitologinya, tetapi semuanya itu saling berkaitan dan untuk melogikakan agama yang tadinya rasa. Karena agama ini kan rasa. Jadi bagaimana agar rasa agama ini menjadi logika? Nah, makanya ada Purana dan Itiasa lah yang dipakai menjelaskan konsepsi-konsepsi itu. Ya, yang kira nih ke analogi-analogi berpikir yang harus kita bangun, Keten Pak Made dari Titiang. Yang satu lagi Titiang niki agak bu otaknya niki ini agak napi niki Pak Made yang kedua. Masalah yang kedua orang tua bisa jatuh Ampuro sebelum yang kedua niki jelema Ampuro berkaitan dengan yang penjelasan yang pertama tadi nike Tiang melihat untuk anak-anak kita di daerah yang Om Swastiastu. Halo. Bisa diulang nggak Pak Dewa? Ampura Tiang karena nggak mencatat. Tiang ulang dulu Pak Halo. Harus Pak Dewa. Nggih. Tiang Made jana dulu, Made jana nih. Oh Pak Made harus pada Made. Nggih. Ampura jerumangku. Berkaitan dengan penjelasan yang pertama Wau sangat bagus menurut Tiang. Hanya saja untuk anak-anak kita di daerah yang heterogen, yang lihat hal-hal inilah yang melemahkan serada mereka sebenarnya. Itu apalagi sering anak-anak kita itu membaca atau mendengar milik-miliknya tetangga gitu. Nah itu ini kelihatannya
yang harus diberi penekanan kepada Bapak Ibu guru agama, jangan sampai anak-anak kita tidak memahami personifikasi yang dilakukan oleh para maharsi kita untuk memahami yang namanya rasa tadi untuk dilogikakan tadi. Yang lihat niki suatu kelemahan di tempat-tempat yang heterogen seperti daerah kami misalnya nih. Bersyukurlah niki wonten pencerahan, nanti pelan-pelan Tiang juga akan ikut menyampaikan apa yang Jerman sampaikan niki. Semua yang berikutnya tadi berkaitan dengan artinya apakah perbuatan orang tua itu akan bisa menimbulkan berimbas kepada generasi berikut atau anaknya. Semua. Yang pasti begini, secara genitas berpengaruh. Genitas yang katakan. Ya, saya contohkan kalau orang tuanya sakit, punya sakit generatif gitu misalnya. Dari masih bajang udah ada misalnya kena AIDS sama HIV, maka dia akan menurun ke anaknya. Generatif. Secara genitas akan menurun. Kemudian secara sosiokultural berpengaruh. Contoh kalau Pak Made Jane berbuat baik, pasti akan bertanya sire mudi okane nih, sampai nama orang tuanya disebut, bahkan sampai daerahnya disebut. Dari anak Bali sampai Balinya dinamakan. Tapi begitu kita berbuat tidak baik, tidak saja orang tuanya yang kena imbas, tapi juga lingkungan masyarakatnya, asalnya juga dan lain sebagainya. Jadi secara sosiokultural berimbas, tetapi secara hakiki, walaupun itu tidak berpengaruh secara hakiki, tapi itu memberikan dampak yang sangat signifikan dalam kehidupan yang sekali. Gitu. Jadi secara genitas, DNA tentu ada imbasnya, kesehatan reproduksi keluarga, orang tuanya juga akan berpengaruh. Saya juga mengalami contoh kelahiran anak yang pertama, itu misalnya kelahiran anak pertama misalnya mungkin ada misalnya ada virus, misalnya ibu istri misalnya ada toksoplasma, itu berpengaruh kepada anak. Tentu ini penting kita jaga. Makanya sekarang kalau kaitannya dengan perkawinan ya sudah ada undang-undang prokes ya, undang-undang reproduksi, bahwa orang yang mau menikah harus cek kesehatan dulu, sehingga nanti kalau tahu ada penyakit dia harus menunda kehamilan kan begitu. Jadi saya kira itu akan sangat berpengaruh secara genitas ya, kemudian secara sosiokultural ya, tetapi secara hakiki perjalanan jiwanya untuk sampai kepada alam-alam sorga atau neraka atau moksah tentu adalah merupakan apa yang dia bangun dalam keseharian dalam melalui karma-karmanya. Yang kira nike dari Titiang Pak. Nggih, suksuma Jermanku. Ya, Suksma, tadi Bu Giri sepertinya ingin bertanya, silakan Bu Giri. Aris, Bu Nyoman. Nggih, Om Swastiastu. Ampura niki mungkin agak melempas pertanyaan Tiang, tapi menyambung dengan dimensi lain tadi. Nah, kan kita sering di Bali itu ada istilah orang meninggal nak keambil gitu kan. Jadi meninggalnya mendadak, katanya keambil oleh siapa gitu kan pertanyaannya. Kemudian yang berikutnya juga kan ada orang meninggal katanya disantet, katakanlah seperti itu. Nah, kalau seperti itu kejadian itu sebenarnya yang diambil itu apanya ya, Nge Jermanku? Jiwa, rohnya, atau atma? Nah, mungkin pertanyaan Tiang. Ampuron ki. Suksema Bu Nyaman. Iki yang pun pitaken nak kenten agak tinggi sekali pertanyaannya Bu Nyaman. Yang pasti Betara Yamo yang ambilnya Bu. Itu yang pertama. Jadi yang Betara Yamo yang mengambil kita. Tetapi kalau misalnya, tapi ini kaitannya dengan dunia mistik, ini kan dengan cerita. Secara rohani kematian itu adalah hal yang alamiah. Kita tidak pernah tahu, yang pasti kematian itu akan terjadi dengan berbagai macam teknik. Baik bisa yang diniati dan tidak diniati, bahkan kemudian tidak terduga dan lain sebagainya. Jadi kalau ada masalah orang keambil itu, ya pertanyaannya kan yang ngambil siapa? Apakah karena memang proses itu adalah proses alamiah? Yang pasti dia adalah meninggal. Proses meninggalnya itu yang kemudian beragam. Ada yang A, B, dan C, bahkan sampai Z, dan sebagainya. Ada istilahnya seorang keambil. Artinya ada sesuatu yang mendesain agar orang itu meninggal belum pada waktunya. Jadi biasanya orang-orang di dunia mistik gitu, dunia mistik dalam dunia aliran kiri gitu,
Ada orang yang memang memiliki kekuatan kelebihan yang kemudian bisa melakukan. Kalau sekarang misalnya orang yang contoh kecil, jadi orang itu bisa meregresi orang, atau bisa menggendam orang, kesadarannya hilang, atau orang yang bisa menghipnotis orang ya dalam teori-teori seperti itu. Tapi ada memang orang yang bisa kemudian, contoh saya kecilkan seorang sulingge, ketika mau mendikse, ada namanya istilahnya mati raga. Tapi ini prosesnya bagus. Atmannya dipindahkan di sekah, orang itu bisa mati kok. Ya, nanti ketika dia mau dilahirkan kembali, ditaruh lagi, atmanya masuk, hidup lagi orang itu. Itu konsepnya bisa seperti itu. Jadi orang-orang yang memiliki kapasitas yang luar biasa itu bisa melakukan itu, memindahkan roh orang untuk taruh di mana. Saya pernah, mungkin teman-teman di Bekasi, kita pernah melakukan hal yang sama dulu waktu ada ujian kajang di Pura Dalam di Kelapa Dua, dulu pernah mengalami seperti itu. Jadi kita titip rohnya dulu di mana gitu, kemudian orang itu diprosesi kematiannya. Jadi tiang kira itu bisa, tetapi itu positif, itu ada proses yang diikuti dengan ketat. Tapi ada juga memang di dalam dunia yang ini ada orang yang memang pesanan, jadi aturan atman itu di Berajapati begitu. Orang itu bisa sakit, jadi kelihatannya hidup tapi tidak bernyawa gitu. Jadi dia ngelayung begitu istilahnya. Dan itu makanya ada istilah nebusin di Pura Dalam. Dikembalikan lagi rohnya agar dia bersatu kembali. Orang yang kecelakaan perlu diulapin agar dia berkumpul kembali. Ada aspek-aspek yang tertinggal di sana. Ada aspek-aspek psikologis, emosi, dan lain sebagainya yang tertinggal di tempat itu, sehingga perlu diulapin agar dia kembali berkumpul. Jadi ada seperti itu, Bu Nyoman. Apakah ini kan tujuannya kita nggak pernah tahu. Tetapi yang pasti gitu ya, di setiap manusia itu punya guardian angel. Punya guardian angelnya masing-masing. Paling tidak medue saudara 4, itu yang sering jangan dilupakan, itu yang melindungi kita. Kemana pergi ya acap, itu kan, kemana pergi permisi. Kita punya guardian angel. Every human being they have their own guardian angel, begitu Vedanta bilang. Jadi kalau ini sama dengan sakit, Bu Nyoman. Kalau kalau imun kita bagus, ya kita susah kena penyakit. Ya, musim hujan kalau imun kita bagus, kadang hujan-hujanan pilek gini. Tapi kalau imun kita bagus, ya kena angin sedikit sudah flu gitu, dan sebagainya. Begitu juga kalau imun rohani kita bagus, maka tidak ada satu kekuatan jahat manapun yang akan bisa mengganggu kita. Orang Bali bilang getih nih pahit sing idang ngeliain gitu. Getih nih dibilang pahit. Artinya apa? Karena imun ordernya, imun rohaninya kuat sekali, benteng pertahanan dirinya kuat sekali. Orang nggak bisa mengakses, orang nggak bisa menjemper, orang nggak bisa mengkuptasi sistem kerja pikirannya dia. Nah ini yang kemudian kita katakan jangan hanya sehat fisik, tapi juga sehat rohani, sehat mental, sehat emosi, dan sehat psikologis. Sehingga tidak ada dimensi-dimensi di luar diri kita yang bisa mampu mengakses kita, apalagi sampai memperdayai kita, apalagi sampai mencelakakan kita. Makanya perlu menjaga imun skala dan niskala kita. Skalanya kita dapatkan dari makanan yang sehat, niskalanya kita dapatkan dari melakukan aktivitas rohani, sembahyang, menjapa, meditasi, puasa, dan lain sebagainya. Yang kira nih, jadi orang yang bisa disantet itu karena lemah imunnya gitu. Itu Bu Komang. Sama dengan hari ini, sama dengan Bu Nyoman. Kalau Bu Nyoman itu powernya besar, Bu Koman tuh nak meru langkahnya saja di kantor itu karyawannya Bu Nyoman tuh sudah pada tertidur duduknya, Bu Nyoman datang gitu, nggak berani kasar geser gitu. Karena powernya Bu Nyoman bagus, taksunya bagus. Coba kalau taksunya Bu Nyoman lemah, campahin aja bawahannya gitu. Ini kira-kira begitulah. Itu logika-logika kita gitu. Guru juga demikian, dosen juga demikian. Kalau dosen taksunya bagus, ya, energinya bagus, dosennya tuh baru langkahnya saja di luar kelas, dia anak-anaknya sudah gitu. Tapi kalau dosennya itu taksunya nggak ada, campahin aja mahasiswanya gitu. Nanti yang kira-kira itu seperti itu. Jadi kalau kita punya imun yang bagus, maka dia akan settle. Kita akan bisa terproteksi dari hal-hal yang tidak baik di luar diri kita. Kira-kira ini ke penjelasan logika yang Bu Nyoman. Berarti kan meninggal sebelum waktunya dia apakah gimana ya kalau orang yang meninggal sampai karena faktor luar gitu. Kemudian itu yang disebut dengan salah pati nih meninggal. Yang pasti begini, yang pasti orang yang dipaksa meninggal oleh orang kekuatan lain, ya dia justru akan mengambil karma baik orang yang melakukan itu.
Oh. Ya, sementara orang yang melakukan karma jelek itu dia akan mengambil karma buruk orang yang dibunuhnya gitu. Jadi orang yang terbunuh akan mengambil karma baik orang yang membunuhnya, dan orang yang membunuh akan mengambil karma buruk orang yang dibunuhnya. Itu akan seperti itu gininya. Makanya jangankan membunuh. Ketika kita berpikir jelek kepada orang lain, di saat yang sama kita akan mencerap energi jelek orang itu. Contohnya, kalau hari ini Bu Gede Sudiro berpikir jelek tentang saya, padahal saya tidur nyenyak di rumah, Bu Gede nggak bisa tidur karena memikirkan saya terus gitu, karena dia mengambil energi jelek saya gitu. Tapi kalau kita bisa berpikir positif, kita hidup tenang, santai, nyaman. Jadi jangankan kematian, berpikir negatif saja kita kepada orang lain, di saat yang sama kita pernah katakan, di saat kita melakukan hal tidak baik kita rugi 3 kali. Berpikir tidak baik kepada orang lain kita rugi 3 kali. 1, kita menyerap karma buruk orang itu. Yang kedua, kita membangun karma buruk. Yang ketiga, kita nggak bisa tidur nyenyak di rumah gitu. Itu rugi 3 kali sudah gitu. Apalagi sampai mengambil nyawa orang lain dengan terpaksa. Gitu. Walaupun bisa, tapi itu disebut dengan, di dalam salah satu saya disebut dengan maha patake, jadi dosa yang teramat-amat besar. Gitu. Ya, sulit untuk kemudian mendapatkan pengampunan, apalagi penebusan. Itu perlu, yang muput itu ya perlu memiliki saktipat yang berlipat-lipat untuk bisa membakar karma buruk orang itu. Yang kira nih ke penjelasan tiang Bu. Oke. Ya, semua di rumahku semua. Ya, semua Bu Giri dan Pak Mangku, nggak terasa sudah 1 jam 45 menit Pak Mangku. Bisa ditutup mungkin Pak Mangku. Terima kasih. Oke. Untuk semua Pak Dewa, Bapak Ibu sareng sami, demikianlah kalau berbicara tentang diri kita memang tidak ada habis-habisnya. Iya. Menarik ini Pak Jeromangku, menarik. Ya, artinya gini, kalau kita membicarakan orang lain unlimited, tidak ada habis-habisnya, maka membicarakan diri sendiri pun harus lebih tidak ada habis-habisnya. Itu pesan yang terakhir gitu. Jangan sampai kita senang membicarakan orang lain, tapi kita nggak senang membicarakan diri kita. Yang kira nika Bapak Ibu sareng sami, terima kasih semua sudah berdiskusi pada hari ini. Semoga apa yang kita bahas bermanfaat, dan semoga kita semuanya semakin semangat untuk membangun karma-karma kebaikan untuk diri kita sendiri. Yang tinap dengan puji pramusanti, Om Santi. Santi. Semua Bu Giri, Pak Dewa. Yes, semua Jeromangku sareng sami. Mau Jeromangku. Semua Bu Giri, Bapak Ibu, Bu Agung. Materinya sabut yang share di chat ya. Oke, yang belum absen juga mohon diharapkan absen di chat. Untuk pertemuan minggu depan masih normal, hari Kamis jam 8 WIB atau 9 WITA. Terima kasih. Yes, semua. Ya, sukses semuanya. Pak Dewa, Swastiastu. Swastiastu, Bu Giri. Yang mohon izin live karena ada kegiatan gitu. Ya, sukses Pak Mangku. Halo Bu Made, sorry terlambat tadi. Pak Made Jana, bagaimana kabar? Sehat-sehat semua di Luwu? Suka maju? Sehat. Sampai nanti ketemu ya Bu Gede. Sampaikan salam ya. Yang juga teman. Salam sama umat di sana ya. Sukma, Tiastu. Oke, izin saya yang tutup Susma. Semua Pak Made Jana, Bu Amadi Armadi semuanya Susma.